Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul tentang akad pinjaman KOR. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Untuk itu perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin. Yang kedua, Eci Cintia. Yang ketiga, Non Nasri Wahyuni. Dan yang keempat, Ulfa Sofiani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama saya akan membacakannya, yaitu pinjaman KOR yang diberikan. Pinjaman KOR yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dasar pengaturan. Yang pertama, SAKETAP. Yang kedua, kerangka dasar penyusun dan penyajian. Yang ketiga, laporan keuangan syariah. Penjelasan yang pertama, pinjaman KOR yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Yang kedua, akad KOR dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam, yakni akad KOR yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan akad KOR yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian peminjaman KOR. Yang keempat, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman KOR. Yang kelima, pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman KOR yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi hasilkan. Sedangkan untuk pinjaman KOR yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan. Yang keenam, dalam hasil nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank membentuk penyisihan penghapusan aset untuk pinjaman KOR sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Eci Cintia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eci Cintia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai pemberian pinjaman KAD. Pinjaman KAD yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Akad KAD dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam, yakni akad KAD yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan akad KAD yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman KAD. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman KAD. Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman KAD yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi hasilkan. Sedangkan untuk pinjaman KAD yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank membentuk penyisihan penghapusan aset untuk pinjaman KAD sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pemberian pinjaman KAD secara pengakuan dan pengukuran, pinjaman KAD diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Biaya administrasi, bonus, ujrah, yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sebesar jumlah yang diterima. Biaya administrasi, bonus, ujrah, yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi hasilkan sebesar jumlah yang diterima. Secara penyajian, pinjaman KAD yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman KAD. Penyisihan penghapusan aset pinjaman KAD disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun pinjaman KAD. Adapun pengungkapan dalam pemberian pinjaman KAD, yang pertama, rincian jumlah pinjaman KAD berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua,
jumlah pinjaman kad yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, ikhtisar pinjaman kad yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman kad yang telah dihapus buku, dan pinjaman kad yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman kad yang telah dihapus buku. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ulfa Sofiani. Baik, saya Ulfa Sofiani akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Eci Cynthia. 2. Pinjaman KOR yang diterima adalah penerimaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dasar pengaturan. Yang pertama, SAK entitas tanpa akuntabilitas publik. 2. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian. Penjelasan. Pinjaman KOR yang diterima merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, bank diperkenankan untuk memberikan imbalan atau bonus. 2. Bank dapat memberikan jaminan atas penerimaan KOR. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Nona Sri Wahyuni. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Sri Wahyuni. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman kami, Ulfa Sofiani. Dan di sini saya akan membahas tentang perlakuan akuntansi. 1. Pengakuan dan pengukuran. Ada dua jenis, yaitu pinjaman qoro'ah yang diterima diakui sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya. 2. Imbalan yang diberikan kepada pemberian pinjaman qoro'ah diakui sebagai beban operasional. Yang kedua yaitu tentang penyajian. Seperti pinjaman yang diterima disajikan sebesar jumlah nominal yang harus diselesaikan. Terakhir yaitu pengungkapan. Ada 3 jenis, yaitu rincian pinjaman yang diterima dari pihak berelasi dan pihak tidak berelasi. Yang kedua, uraian mengenai isi ketentuan penting dalam akad pinjaman qoro'ah dan diterima. Yang terakhir yaitu pengungkapan lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.